Guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat salah satu karakter dari anime yang bernama Ayato Yorita. Itu dia tuh dari anime The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Yeay! Oke, mari kita mulai. Oke guys, kali ini kita mulai dengan sketching karena tanpa sketching nggak mungkin kita bisa gambar ya, kecuali udah profesional sekali tanda kutip ya. Saya mulai buat sketsa, buat ada gambaran ya. Karena biasanya orang yang nggak pakai sketsa itu mungkin pertama dia udah ada gambaran di otaknya, jadi dia tuh nggak perlu lagi gambaran di kertas gitu, jadi udah terpampang jelas. Atau bisa juga dia tuh udah terbiasa ya, tapi biasanya kebanyakan kalau untuk pakai sketsa gitu ya, dia tuh supaya lebih jelas dan rapih. Nah sih pembelaan. enggak lah, ini kita bikin pala ya, seperti biasa kita bikin bulat, kita kasih garis tengah, garis kematian, hahaha ya. Kayaknya aku mau buatnya simpel-simpel aja, nggak mau ribet-ribet ya. Siapa juga yang mau ribet-ribet ya. Oke, nah tinggal gitu ya, gini guys. Nah gitu, ini yang kita gambar badannya dulu ya, supaya tidak bingung ya, nggak bingung. Ini sebenarnya kelewatan ya, tapi nggak apa-apa, kita melakukan kesalahan jadi kita hapus karena jujur ini terlalu aneh ya. Kita hapus aja, nggak apa-apa. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa guys ya, asalkan jangan diulanginya lagi. Ya iya juga ya. Oke, ini kita bikin begini. Nah, ini kita bikin kupingnya dulu ya, supaya gambaran, karena ya kita mau bikinnya begini. Nah, begitu guys ya, begitu loh. Apa sih? Ya. Nah, ini lanjut ya. Ini perlu gambaran sedikit nata. Terus setelah itu kita bikin garis di sini. Tuh. Ini gak kelihatan ya. Maaf ya guys, sketsanya gak kelihatan. Tapi harusnya kalau aku lihat sih kelihatan ya, sedikit ya. Karena ini aku nggak mau tebel-tebel, supaya nanti pas ditebelin itu nggak nebel, terus juga gampang dihapus gitu ya kan. Soalnya sketsa doang tuh ya ngapain tebel-tebel gitu. Ini sebenarnya bukan nggak tebel sih, ini ketipisan justru nggak kelihatan. Ya tapi ya udahlah, harusnya sih kalau aku lihat sih kelihatan sih ya, harusnya. Kita bikin bahu ya. Ini mohon maaf ya, sketsanya emang agak jelek ya, maklumin lah ya, maklumin. Entah ini kenapa sketsanya gue ternyata agak salah lagi. Ya udahlah, ya ini namanya juga sketsa ya guys. Udah dari tadi gue ngomong sketsa mulu ya. Maklum lah ya, emang ngajak ribut. Oke guys, ini sketsanya. Belum selesai. Ini anak belum selesai, udah bilang udah selesai. Ya maaf ya. Kalau kata orang tuh kita kalau gambar tuh kayak harus menikmati proses gitu. Jadi kalian tuh kalau misalnya tipe orang sabar, atau kalian tuh tipe orang yang suka menikmati proses, gambar itu salah satu hobi yang cocok gitu untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian keterbalikannya, sebenarnya cocok juga. Tapi kalau untuk kayak proses mewarnai atau proses yang lain, mungkin kalian harus belajar bersabar, karena itu emang butuh waktu gitu loh. Gitu. Kayak misalnya kita bikin gambar gitu, pasti kan ada proses, ada waktu gitu.
kita harus bersabar gitu ya. Ini bukan bersama ya, ini kenyataan ya guys, ini bukan sama tapi emang kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pikir ini sama ya, enggak, ini bukan sama. Siapa yang mau nyamain lu? Ya, kita stop yapping ya. Kita sekarang balik ke gambarnya. Ini benar nggak ya? Harusnya sih oke lah ya. Oke. Ya, ini dia bisa begini, bisa begitu ya, bisa begitu. Oh ya benar ya. Iya ternyata dia. Oke. Terus kita kasih begini ya, kita begini. Terus tangannya kita kasih miring, karena tangannya tuh ceritanya dia lagi kayak apa sih, maju gitu loh. Maju ya, maju ya. Oke. Tangannya aneh gak sih? Kalian kelihatan gak tangannya aneh gak? Menurut gue sedikit aneh, tapi ini sketsa ya. Tapi semoga aja gak seaneh itu. Tapi ini masih sketsa. Harusnya sih aneh gak sih? Aneh guys, aneh. Kita ganti aja. Aneh menurut gue. Mungkin kurang ini ya, kurang realistis mungkin kita nggak tahu, tapi emang iya sih. Nah gini aja nih, gini lebih masuk akal sih. Nah udah guys, ternyata kayak salah lagi. Bukan salah sih, mau benerin ini, kita tangannya jangan terlalu melong, jadinya aneh begitu teman-teman, aneh jadinya. Nah begini ini baru benar namanya guys, tangan. Ya iya gak sih, tangan emang lu berharap itu apa, ulet ya? Jangan ini dong. Ini kenapa dia nempel? Bentar, kenapa dia nempel? Guys ya, bajunya ternyata dia sampai sini. Ya udahlah. Oke guys, ini oh ya, mukanya belum dibikin. Mukanya dibikin dulu dong. Kasihan dia, nanti jadi faceless. Kayak apa sih namanya tuh? Hantu Jepang ya? Atau dari mana lupa. Yang dia gak ada mukanya itu apa ya? Banyak tau game hal yang sekarang tuh kayak apa sih? Gak ada mukanya tuh orangnya tuh banyak. Gitu. Sebenarnya apakah itu serem? Emang serem sih. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir kayak apa ya? Kayak bosen aja sih liatnya. Ya, bosen. Oh yang lagi viral tuh sekarang kayak tentang itu loh, cerita-cerita film-film kayak santet gitu banyak banget, terutama film Indonesia. Tapi gue gak bisa bayangin sih kalau film barat gitu ya dibikin ceritanya kayak tentang santet gitu, gimana ya. Kayak ceritanya nih, lu baru memulai hidup baru di kota yang baru, lu sudah memulai kehidupan yang apa, yang damai gitu kan sama keluarga lu, terus tiba-tiba lu diganggu, disantet sama orang gitu yang bisa dibilang keluarga dekat lo lah atau apa kayak gitu sih. Tapi yang membedakan antara film barat sama film Indonesia itu, film horornya ya gue bilangnya, itu dia tuh adalah yang satu rasa penasaran ya, yang satu tuh filmnya dimulai dengan rasa penasaran. Jadi mereka beli rumah nih, misalnya orang barat beli rumah, terus mereka bilang wow this house is haunted gitu. Mereka bukan kan kalau kita pikir kan kayak oh ini rumahnya haunted gitu kan, harusnya ditinggalin gitu, maksudnya kayak udah gue gak jadi tinggal. Ini mah oh my god I'm so curious, kayak udah lah, lu jangan cari penyakit cok, giliran udah dikasih penyakitnya mereka nyesel gitu, kayak I want to end this curse, kayak udah lah stop. Tapi namanya juga cerita gitu ya, kita harus bikin gitu supaya kelihatan dramatis dan sepuitis mungkin gitu, begitu ya konsepnya. Tapi ya emang sih film-film barat tuh meskipun ceritanya terkadang template ya dengan cerita barat yang lainnya, tapi bagus sih. Ada juga yang emang bener-bener bagus gitu, kayak film apa tuh, gue inget dulu, Conjuring. Sebenarnya gue nggak pernah nonton sih, tapi kalau dilihat-lihat sekilas gitu adegannya atau apanya bagus sih gitu. Bahkan sampai apa ya,
bahkan kan kayak sampai di mana-mana gitu kan terkenal gitu. Jadi ya oke lah. Nah tapi sebenarnya ya kalau film horor Indonesia tuh juga bagus sebenarnya. Tapi ada tapinya nih. Tapi apa ya, perkembangan ceritanya tuh template banget. Kayak banget. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ini bukannya ini opini ya, ini kritikan guys. Ini bukan masalah opini bukan masalah fakta ya, tapi ini opini berdasarkan saya lihat gitu ya. Opini gue ya, film Indonesia itu halnya bagus, ada potensi karena mereka tuh unik-unik gitu, kayak misalnya nih tukang londi lah, Dasim lah, terus apa tuh, pabrik gula, itu sebenarnya unik-unik gitu. Kalau film barat kan ceritanya di rumah-rumah doang gitu ya. Kalau Indonesia tuh halnya ya kayak pabrik gula, itu kan sebenarnya unik gitu. Cuman masalahnya tuh di santetnya gitu. Masalahnya tuh di situnya gitu loh. Karena kayak template gitu loh. Seperti yang tadi gue bilang, template itu masalahnya. Sebenarnya bisa bagus kalau dibikin beda gitu. Ya. Ini garis di bawah ini, perlu digaris bawahi kayak kalau dibikin beda. Gitu. Gue nggak bilang kalau film horor Indonesia itu jelek. Nggak secara gimana banget, bukannya jelek, tapi ada potensi sebenarnya. Dari cerita tuh mereka tuh sebenarnya udah ada potensi gitu, kayak lu bayangin gitu kan, mereka kan bikin berbagai film horor tuh pokoknya dari dulu lah. Itu yang cerita dosen tuh namanya apa gue lupa, itu pokoknya dibikin film horor semua, dan itu kan kayak bagus gitu ya, inovasi. Cuman template ceritanya itu doang sih, itu doang masalahnya, dan harus cerita di TikTok. Nah itu maksud gue, kayak sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya juga. Sisi jeleknya tuh sisi negatif ya, maksud gue. Sisi positifnya kita bisa tahu nih kalau misalnya orang tuh punya cerita beda-beda gitu. Orang yang dari TikTok tuh bisa viral gitu gara-gara film di remake gitu kan. Cuman masalahnya ya, film yang di remake itu ya kayak gimana gitu ya. Gue pernah nonton film horror apa gitu Indonesia ya, tentang ini gue nggak tahu ya, ini gue lupa sih. Kalau kalian tahu gitu, ada yang tahu ya, coba kalian itu deh, apa sih, kayak kayak apa ya namanya, pokoknya dia tentang ceritanya tuh kayak ada seorang anak, terus ibunya kayak meningsoy ya, gue nggak tahu, pokoknya meningsoy gara-gara disantet karena ada dendam kayaknya, gue nggak ngerti. Terus ceritanya si anaknya ini sama si ibunya ini, dia kayak ini loh, apa sih, kayak ibunya tuh punya pekerjaan kayak apa sih, ingin si orang mati gitu loh gitu. Pokoknya gue pernah nonton awal cerita, wah gue udah excited gitu kan, kayak wah ini menarik nih. Terus pas di akhir tuh kayak bagus tapi ngegantung gitu loh, kayak tiba-tiba dikasih flashback gitu, kayak oh ini ya gak sih, itu beda lagi filmnya, ternyata beda lagi, maaf guys, tapi emang kebanyakan gitu gak sih, ya gak sih, kayak gue tuh suka bingung aja gitu, kayak kenapa, kayak why gitu, kayak why. Jadi kata gue sebenarnya sih berpotensi gitu ya. Itulah yang membedakan film barat sama film Indonesia gitu ya. Film Indonesia itu cocoknya film kayak, oh gue tahu, komedi itu bagus-bagus gitu. Kayak film apa tuh yang bagus tuh, yang komedi tuh, Cek Toko Sebelah, itu lucu sih, itu lucu menurut gue, itu bagus ya menurut gue. Karena ya apa ya, ya lucu aja gitu kan, tentang masalah keluarga, tentang, bukan lucu masalah keluarganya, tentang bagaimana tuh mereka tuh kayak apa ya, membangun sebuah build up ceritanya tuh beda aja gitu. Kalau komedi tuh lebih cocok gitu ya.
Terus yang gue sadari ya, yang gue salah satu hal sadari gitu, kalau misalnya Indonesia itu juga cocok bikin film pokoknya yang belakangnya maut-mautan itulah, IPA adalah maut lah, pembantu adalah maut lah, nggak ngerti gue. Ceritanya emang tentang selingkuh kan, kayak maksudnya tuh kayak ceritanya tuh sebenarnya ya bukannya jelek sih, lebih ke apa ya, maksudnya ya biasa-biasa aja gitu, bukan yang kayak ada plot twist, ada apa. Sebenarnya ya kalau dibilang plot twist juga udah ketahuan, emang orang di apa di judulnya udah dikasih tahu. Tapi yang bikin menarik itu kelakuannya, kayak apa sih, acting kelakuan dari si para karakter yang dibuat gitu. Kayak Ipal dalam maut gitu, gue lupa. Pokoknya itu kan viral banget di mana-mana itu. Dan gue itu nggak nonton sih, secara langsung tuh nggak nonton. Gue lihat di FYP kan, TikTok gitu, FYP TikTok. Dan lu tahu gue apa? Gue kesel, jujur gue kesel sama si Ipanya itu loh. Gue kesel sama suaminya, sama Ipanya gitu kan. Kenapa gue kesel? Karena mereka semua tuh pengen gue bejek-bejek gitu loh, ya kan? Kayak lu bayangin, lu bayangin si istrinya gitu kan, udah capek-capek, udah kerja gitu istilahnya. Iya gak sih, istrinya kerja ya? Iya, istrinya kerja, udah percayakan semuanya ke adenya gitu, ke suaminya malah ditusuk dari belakang. Kayak itu bener-bener sih, kalau gue tuh cuma masa kayak, wah, gue kalau punya adik gitu kayaknya gue udah gue keluarin tuh dari kakak semua. Untungnya kalau gue denger sih ya, dari cerita aslinya, untungnya siapa sih si adiknya ini nggak di apa sih, maksudnya masih dianggap lah ya. Kalau gue jadi kakaknya, gue udah keluarin itu. Kayak maksud gue tuh tahu diri dikit gitu loh. Kayak wah, itu sih kesel. Terus apalagi tuh yang bikin kesel tuh? Oh, gue tahu itu siapa yang bikin kesel lagi. Itu tuh yang si Latazan ya nama filmnya. Iya, itu Latazan juga tuh. Itu juga salah satu film yang bikin gue kesel sama kelakuan artisnya sih sebenarnya oke aja sih menurut gue, tapi karakter yang dimainin tuh bikin gue emosi gitu. Kenapa? Karena yang pertama, yang karakter yang dia mainin tuh kayak pakoi gitu ya, gitu, kayak bikin gue kesel gitu ya. Oh, ini bagian rambut ya, ini mungkin karena udah kebanyakan ngomong ya, jadi lupa kasih tahu. Maklum ya guys ya, suka, maksud gue tuh kayak kan biasa lah ya, curhat gitu kan, kayak ya udahlah. Gitu, lanjut curhatnya nih ya. Terus maksud gue kayak, ya ampun, kayak kenapa sih si siapa sih namanya, Asi ya, si siapa sih namanya tuh pokoknya, siapa gue lupa, pokoknya namanya ada asinya tuh. Nah, terus yang main itu juga siapa tuh namanya, sama artisnya tuh yang suaminya tuh, yang dari IPA dalam waktu itu juga gitu. Kesel gue liat ya. Tapi yang di atas ini bikin gue emosi, suaminya itu kelakuannya lebih red flag ya. Karena kalau di mana namanya, kalau di IPA dalam maut, si suaminya red flag juga sih, sama-sama red flag. Cuman dia tuh masih kayak, oh ya udah, istriku tenang gitu, kayak masing ya udah, masing tenangin istrinya. Di sini kayak benar-benar dia berpihak kepada si pakor yang gak jelas itu. Kayak what? Bahkan anaknya pun dimanipulasi sama tuh si pakor itu. Aduh, kasian dah gue, jujur ya, kasian dah gue. Dan itu juga filmnya sukses loh ya. Itulah kenapa alasan film Indonesia tuh sukses. Kenapa? Karena sukses
Ya kalau apa ya, karena sukses bikin orang kesel, sukses bikin orang kayak berekspresi gitu, kayak ngerti nggak sih kalian, kayak bisa apa, bikin orang tuh ke bawah suasana tuh mereka paling jago gitu. Itulah. Oh ya, dan gue baru nyadar juga ya, dan sekarang gitu ya, sekarang tuh banyak tahu film horor yang kayak tentang orang ketiga gitu, kayak gue bingung, kayak kenapa harus ada orang ketiga, oh antara orang ketiga atau enggak ada orang yang cemburu gitu, ada yang jealous, kayak please lah, udah lah, jangan jelas-jelas melulu gitu loh. Tapi emang gak sih kalau di kepercayaan gitu-gituan emang kayak banyak kan orang yang suka nyantet, tapi kayak zaman sekarang tuh udah kayak apa ya, udah gak zaman gak sih? Ya gue nggak tahu sih, cuman kan itu kepercayaan dari masing-masing gitu, gue nggak bisa bilang kayak gimana ya. Cuman kalau gue lihat sih sekarang kebanyakan sih orang udah nggak percaya santet gitu, meskipun masih ada gitu yang ngelakuin ya, tapi ya udah banyak orang gitu yang move on gitu, kayak ya udahlah gue beralih ke handphone. Kan zaman sekarang orang lebih berani. Kalau zaman dulu kan santet, kalau zaman sekarang udah langsung aja gitu. Kayak banyak sekarang kan, zaman sekarang banyak kasus tuh, pembunuhan lah, dibacok apa pacarnya lah, apalah nggak ngerti lah gue. Maksud gue, kalau emang lu dendam sama pacar lu, ya udah putusin. Kalau nggak seneng, gak usah dibunuh gitu loh. Kecuali cowoknya emang agak-agak gitu ya, iya gue maklumin sih. Kalau emang lu dendam, ya udah, maksudnya kalau misalnya nih lu nggak demen sama cewek lu red flag gitu, atau mungkin cowok lu, pasangan lu nggak suka, ya udah putusin aja. Karena ya apa ya, karena ya kata orang kan nggak sesimpel itu ya, gue tahu, tapi lu jangan bunuh juga gitu kan. Kayak lu bayangin deh, lu udah capek-capek gitu kan menjalani hidup yang baik, terus lu kayak tiba-tiba ternodai cuma gara-gara manusia yang nggak ada habisnya gitu, yang jahat gitu. Kayak janganlah buang-buang energi lu cuma buat kayak begituan tuh, kayak it's not worth it gitu loh. Jadi kalian jangan lakuin ya guys, it's not worth it. Lebih baik kalian memulai kehidupan baru yang lebih positif gitu loh. Karena apa? Karena ya seperti tadi yang gue bilang, itu hanyalah membuang energi. Dan juga lu juga kayak misalnya lu ngelakuin gitu, kan lu nanti yang repot sendiri. Bener gak sih? Ini opini gue aja ya, cuman gue kasih tau ke kalian kayak ya opini, cuman ya gitulah. Nah guys, ini udah selesai ternyata. Oh my god, finally. Tadi sama melulu ngomong mulu, kebanyakan ngomong ya. Ya kalian kalau udah nontonin aku pasti aku banyak ngomong ya guys, maklumin aja gitu loh, biasa suka yeping-yeping, emang yeping-yeping, maklumin aja, suka bawel emang ya. Karena apa ya, karena tuh kalau interaksi dengan audiens tuh lebih enak gitu daripada interaksi sama orang beneran tuh, kayak entah kenapa gitu ya, lebih seru aja gitu interaksi sama penonton. Cuy lah. Nah sekarang kita mau yang namanya tebelin garis, oke? Ini dulu guys, kita tebelin lehernya dulu aja ya. Ini ada jangkutnya ya. Iya jangkut. Bener guys, nggak salah. Ibuku menangis ya begini. Oke. Ini tinggal set. Ini, nah ini begini aja. Aduh gue gak tahu ini kejauhan atau enggak, kayaknya agak kejauhan, tapi nggak apa-apa sih, soalnya kayak apa sih, ini kan deket juga, jadi nggak apa-apa di situ aja sih.
Oh, ya udah. Oke, terus begini. Begini itu lagi. Ceritanya agak sedikit maju gitu. Oh. Lupa tuh, capek gua. Capek. Capek gua. Oke guys, tangannya udah jadi. Ternyata udah jadi lah. Emang ngapain aja deh tadi gak jadi-jadi. Ya. Ngapain. Jadi. Oke, ini tinggal gini gak sih? Iya begitu. Terus ya begini. Terus kita tinggal lurus kayak ini aja. Mau jalan, Cok. Ya. Kayak ini aja mau jalan, Cok. Kayak jalan maya. Nah, itu betul tuh kayak jalan maya. Emang kenapa kan emang begitu. Silik aja ya. Silik, Cok. Nah, ini guys, hasilnya udah bisa. Anda tinggal kasih garis, guys. Ini bukan garis kematian. Ini garis kehidupan lagi. Ya lo kalau misalnya kasih garis ini kan bajunya lebih berdimensi kan. Makanya garis kehidupan bener. Gak salah dong. Iya juga sih. Gak salah kan? Iya gak salah. Emang gak salah gitu loh. Nih tambah lagi satu. Biarin tambah satu. Oke guys, jadi kita kesini. Jadi tangannya tuh kayaknya agak maju nih. Ya tangannya jangan tau ceking. Kelihatan aneh nanti. Dah. Tinggal kita ini muka. Oke, ini muka. Tinggal begini. Iya. Gitu. Tinggal mulut. Bentar ya. Bentar, kok ada yang aneh ya. Sabar. Harusnya sih begitu. Harusnya. Dah. Berarti aneh gak sih? Coba komen. Berarti aneh gak buat kalian? Tapi kalian tahu gak sih? Oke, ini tinggal kasih hidungnya cukup gede ya hidungnya. Nah, ini tinggal gitu. Nah, kita kasih belas gitu. Ih, lucu ya. Dah. Fokus guys, fokus. Gak boleh salting melulu kerjanya dari tadi. Ya juga. Maklum ya guys ya. Maklum. Kita kan gambar apa ya? Tapi dia kayaknya karakternya bukan tukang tengah-tengah sih. Lebih ke apa ya? Kalau di highlight juga enggak sih. Tapi iya sih semua orang sih itunya kasih waguri ya. Mana-mana waguri melulu. Waguri. Bahkan sampai edit TikTok pun gitu ya. Nih, kayak nih. Keempat. Saya tidak bisa hidup tanpa 4. Pokoknya gue lupa ada urutannya. Yang terakhir itu
apa ya, makanan ya, gue lupa pokoknya. Yang terakhir makanan, yang kedua oksigen, yang ke satu waguli. Pasti dulu sih zamannya kayaknya belum itu deh, belum apa sih, belum rilis. Sekarang masih ada nggak ya yang buat di IG tuh? Kayaknya gue nonton banyak banget yang gitu bejil, ngomong kayak I can live without waguli di mana-mana. IG tuh dulu tuh. Di TikTok juga sama, tapi di TikTok itu bikinnya apa ya? Oh, edit. Ya, edit. Dulu kayaknya pakai Velocity nggak sih? Kayaknya nggak pakai Velocity. Kalau sekarang kan pakai Velocity. Dulu kayaknya pakai apa ya? Pakai lagu-lagu English gitu. Edit terus pakai lagu romance. Kayak wanna be yours. Ini no copyright ya. Ini no copyright. Please YouTube no copyright. Ya, I wanna be yours. Ini soal gue juga false ya. I wanna be yours pokoknya. Mana-mana I wanna be yours. Capek gue. Tapi sejak adaptasi animenya tayang gitu ya, emang si Waguli cakep sih. Untung gak jelek gitu. Kalau gak bisa dihujat habis-habisan cok studionya. Sama satu negara Konoha cok. Udah berharap-harap gitu kan, kayak wah si Waguli cakep. Ternyata jelek gitu kan. Tapi ternyata enggak lah, enggak jelek kan, ternyata bagus. Enggak jelek, enggak jadi hujat gitu kan. Ya gitu lah ya. Gitu guys. Udah kayak gue sih seneng banget ya man. Ini kasih keringat supaya kelihatan kejam. Apa sih? Oke, kita kasih shading ya guys. Kasih shading. Maklum ya, maklum. Tunggu. Kita hapus dulu. Hapus apa sih? Pensilnya, sketsanya ya. Ini kalau di gue sih kelihatan banget. Di gue tadi. Ya, ini gue lihat kan. Kita hapus dulu. Soalnya takutnya jadi kelihatannya aneh gitu kan. Ya, aduh. Kita hapus dulu. Ini gue tahu nama emang ya. Sabar. Kalian tuh harus bersabar. Takut kena copyright, makanya bikin sendiri. Ya. Soalnya zaman sekarang aturan YouTube tuh banyak ya guys. Ini jujur aja. Jadi supaya aman dan tetap bisa nge-YouTube, pakai bikin sendiri soalnya. Harusnya agak kena copyright juga. Kalau kena copyright juga gak usah pakai suara. Ya guys ya, sunyi jadi ya, sunyi, nggak jadi bikin konten sunyi. ASMR. Oh ya, ASMR zaman sekarang konten ASMR masih laku sih, masih laku gitu. Tapi kayaknya yang lebih laku Velocity. Di mana Velocity TikTok sekarang. Dulu apa ya, dulu kayak zamannya gue ini deh. Gue masih inget banget dulu zamannya apa sih TikTok tuh, di mana-mana editannya antara Copines lagunya, itu udah pasti lagu Copines, lagu Jepang yang hale-hale ya. Anime edit tuh itu pasti dulu ya. Kalau sekarang mah udah beragam, udah kayak dulu. Kalau dulu itu pasti paling banyak ya si Copines tuh, yang lagu Prancis atau lagu dia mana, pokoknya Copines pasti ada. Copines, hale-hale ya. Terus apalagi ya, itu yang dua itu doang sih. Sama itu tuh yang apa sih, aduh gue lupa namanya. Pokoknya absen siapa yang jadi wibu di tahun 2002 berapa tuh. Pokoknya wibu tuh dulu tuh kayak masing apa sih, editannya tuh gitu-gitu. Tapi sekarang udah berevolusi mereka, udah apa sih, udah gak gitu. Mungkin mereka cari lagu yang lain gitu ya, yang lebih bagus. Bosen juga kali ya mereka dengan kayak udah bosen, mendingan gue cari yang lain aja. gitu. Tapi gue suka bingung gitu ya, kayak orang misalnya nih edit apa sih, kayak edit anime gitu, bagus emang, inovasi bagus.
Gue suka justru gitu. Cuman masalahnya gitu ya. Cuma masalahnya yaitu masalah dari pereditan itu adalah bikin candu gitu, kayak aduh, gue kalau misalnya nonton gitu ya editan tuh anime tuh kayak berkali-kali gitu, meskipun 15 menit dong kayak nontonnya berkali-kali gitu, kayak jadi addicted gitu loh. Berhasil gitu bikin addicted, iya. Gitu ya, makanya itu. Tapi zaman sekarang gitu ya, sejak ada TikTok gitu ya, sejak TikTok makin viral ya, sejak TikTok makin viral, kayaknya orang tuh terbagi jadi beberapa kubu gitu. Karena sekarang tuh kan ada orang yang Instagram aja gitu, Instagram Instagramable. Ada juga orang yang YouTube aja. Ada orang juga yang TikTok aja. Jadi beda-beda gitu. Ini berdasarkan opini gue ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang itu salah ya maafin gue. Tapi apa yang gue saksikan ini gue cerita berdasarkan apa yang gue tahu gitu. Jadi kalian jangan, maksud gue ya, kalau misalnya gue salah ngomong, kalian tinggal komen aja di bawah gitu. Ya. Bilang, Kak ini salah nih, omongannya gak benar gitu. Gitu aja. Gue akan terima gitu. Kecuali gue udah ngomongin fakta, terus kalian bantah gitu lah. Itu gimana gitu. Gue gak tahu ngomongnya gimana gitu. Bingung mau berkata apa-apa gitu kan. Gak bisa. Nah, udah jadi guys. Kayak males yang mana ini ya. Guys, males warnain, mohon maaf, tapi ini guys hasilnya, ding 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 ding, setelah yeping lama gambar ini itu akhirnya selesai juga. Nah, karena sudah selesai, mari kita penutupan. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih sudah mendengarkan kata-kata saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.